Sejak usia 7 tahun, Ayana mulai mencari tahu tentang budaya dan ajaran Islam. Jadi saya memutuskan untuk masuk Islam. Ayana Jaihimun lahir pada 28 Desember 1995 di Korea Selatan. Sejak kecil, Ayana menunjukkan kecerdasan dan rasa ingin tahu yang sangat besar. Ia tumbuh dalam keluarga yang terpelajar dan sangat berkecukupan. Ayahnya adalah putra keempat dari 5 bersaudara, berasal dari keluarga konservatif yang juga memiliki latar belakang politik. Sementara itu, ibunya sangat bebas. Kakeknya pernah bekerja di pemerintahan, dan kisah-kisah tentang negara-negara Timur Tengah yang dibagikan kakeknya sejak Ayana masih berusia sekitar 7 atau 8 tahun sangat membekas dalam kehidupannya. Ia acap mendengar kisah tentang orang-orang muslim, tentang hijab, tentang nikab, dan pantangan makan babi yang memantik rasa ingin tahunya. Rasa penasaran ini tidak hanya menjelma menjadi ketertarikan. Sejak usia 7 tahun, Ayana mulai mencari tahu tentang budaya dan ajaran Islam. Ia tekun belajar selama 9 tahun, mendalami budaya Timur Tengah dan teks-teks Islam. Ayana mulai membaca Al-Quran, mempelajari tata cara beribadah, serta mengenal cerita-cerita para nabi, sesuatu yang sangat ia lakukan dengan sukarela, terlepas dari ketidaktertarikan keluarganya terhadap agama apapun. Ketika usianya sekitar 16 tahun, di tahun 2018, setelah sekitar 10 tahun mengarungi dunia spiritualnya, Ayana resmi memeluk Islam. Tanggal pastinya adalah 29 April 2012 menjelang Ramadan, dan ia memulai praktik puasa secara bertahap hingga akhirnya mampu menunaikan seluruhnya di bulan penuh berkah. Ia mengenang bagaimana bulan Ramadan yang pertama kali di Malaysia membuatnya menangis saat tarawih pertamanya yang dia ikuti di sana. Nah, keputusan Ayana ini bukan tanpa risiko. Keluarga Ayana yang ateis menentang keras pilihannya. Mereka yang menduga Islam sebagai agama asing dan ekstrim bahkan menolak memberikan dukungan finansial kepada Ayana. Ayana harus mandiri, mencari berbagai pekerjaan part-time seperti mengajar, berdagang, hingga jualan di pasar untuk menghidupi masa awal dirinya sebagai seorang mu'alaf di negeri Malaysia. Ia pernah tinggal di penginapan sederhana, bahkan membuat sejadah dari handuk. Lalu dengan tak sengaja diinjak tamu lain karena ketidaktahuan mereka atas tata cara salat. Sudah miskin, ditambah etnis minoritas di negeri asing, Ayana mendapatkan ujian yang sangat berat. Ia menangis, sempat ingin menyerah, namun imannya justru semakin teguh melalui semua itu. Dukungan hanya datang dari dirinya sendiri dan keyakinannya bahwa ini adalah pilihan hidupnya. Itu hidup saya, itu ujian yang membuat aku lebih kuat, ujar Ayana mengenang masa itu. Ayana memutuskan hijrah ke Malaysia sejak tahun 2017, melanjutkan studi serta terus belajar Islam. Sebelum akhirnya di tahun 2018 pindah ke Indonesia untuk mengambil peluang karir sebagai model dan influencer. Di Indonesia, Ayana mulai membangun karir lewat modeling, endorsement, hingga menulis cerita perjalanannya dalam bentuk buku dan webtoon. Buku autobiografinya, Ayana Journey to Islam, diterbitkan pada tahun 2020 oleh Gramedia. Nah, dalam buku tersebut, ia menuliskan detail masa kecilnya, proses spiritualnya, masa-masa sulit hidupnya dalam keterbatasan, serta betapa hijrah membentuk kepribadiannya. Keuntungan dari penjualan buku tersebut disalurkan ke rumah singgah di Jawa Barat sebagai bagian dari komitmennya memberi bagi sesama. Webtoonnya mendapat sambutan hangat. Dari segi karir, Ayana tak sekedar berhijab sebagai gaya hidup, tapi sebagai sebuah pernyataan. Ia menjadi brand ambassador untuk sejumlah merek di Indonesia, mulai dari Wardah, Pocari Sweat edisi Ramadan, Real Food, Sera Soap Sampo, serta Luwak White Coffee Asian Games adalah sebagian dari portofolio endorsementnya. Sementara di dunia seni, Ayana tampil dalam film televisi berjudul 99 Nama Cinta di tahun 2019.
Kanal YouTube-nya yang dibangun sejak tinggal di Indonesia meraih lebih dari 400.000 hingga 650.000 subscriber dalam beberapa bulan sejak peluncuran. Dengan salah satu video favorit adalah dokumentasi kunjungan ibunya ke masjid di Seoul untuk pertama kalinya. Tidak hanya mempertahankan busana hijab, Ayana juga aktif berbagi pesan-pesan inspiratif mengenai keimanannya. Salah satu kutipannya yang mengena, dengan membeli buku Ayana Journey to Islam, Anda juga turut beramal. Hal ini menegaskan bahwa kisahnya adalah sarana dakwah dan beramal. Dalam banyak pernyataan, ia menekankan bahwa hambatan tidak membuatnya gentar, dan hijrah adalah tentang menjadi lebih baik dan lebih pintar secara spiritual. Setelah hijrah, hidup Ayana bukan berhenti di ranah spiritual. Ia meretas karir baru sebagai sosok publik yang menjadi jembatan antara budaya Korea, Malaysia, dan Indonesia, khususnya memperkenalkan hijab dan keislaman kepada masyarakat global. Ayana juga tetap melanjutkan pendidikannya, sempat tercatat sebagai mahasiswa internasional Islamic University Malaysia atau IIUM jurusan komunikasi serta bidang politik dan ekonomi terkait bisnis. Di masa pandemi, Ayana juga merencanakan proyek halal travel ke Korea Selatan dan berencana meluncurkan koleksi hijabnya sendiri. Perjalanan spiritual dan profesionalnya, Ayana mendidik banyak orang bahwa hijrah bukan hanya sekedar ritual, tapi proses panjang melalui pembelajaran, kesengsaraan, doa, karya, dan kebermanfaatan. Dukungan dan penerimaan datang secara bertahap. Walau sempat retak, hubungan dengan orang tuanya sedikit mulai membaik. Ayah dan ibunya pun mulai mengerti betapa baiknya jalan hidup yang dipilih oleh Ayana bagi dirinya dan juga orang lain. Dalam sebuah video wawancara online, Ayana menyampaikan, "Saya pikir itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya belajar banyak hal dalam proses tersebut. Jadi, saya hanya terima kasih." Kalimat ini merangkum dengan tepat sikapnya. Penuh syukur, tidak dendam, melainkan bersyukur atas ujian yang menguatkan. Keputusan menjadi mu'alaf tidak menghentikan langkahnya, justru memperluas jalan menuju karir global sebagai influencer hijab, penulis, pengusaha, dan pembicara. Hingga kini, Ayana tetap konsisten dengan hijabnya, meski menghadapi banyak tekanan dari netizen. Bahkan, saat mengunjungi adiknya di Korea yang sedang menjalani wajib militer, ia menjawab kritikan dengan tenang. Situasinya berbeda antara menjadi mu'alaf di negeri muslim dan di negara yang mayoritas non-muslim seperti Korea ini. Kini, namanya identik dengan sosok wanita muda Korea yang berani memilih Islam saat remaja, merintis hidup di negara orang, menulis buku perjalanan spiritualnya, dan menjadi inspirasi generasi global. Ia mengajarkan bahwa iman bukan lahir dari lingkungan, tapi dari pilihan sadar yang dibangun dengan keteguhan hati dan perjalanan panjang. Ayana Moon adalah cerminan dari keberanian menghadapi tantangan dan memperjuangkan hak atas jalan hidupnya yang ia diyakini. Ia membuktikan bahwa menjadi mu'alaf muda di negara non-muslim adalah kisah perjuangan, tapi dengan kesabaran dan keikhlasan. Kaum muda bisa bangkit, berkarya, dan memberi inspirasi tanpa kehilangan identitas spiritualnya. Hingga hari ini, Ayana terus aktif menulis, membuat konten, berbisnis, serta berbicara di berbagai acara religi, sosial, dan kewanitaan. Ia juga sering diundang untuk berbagi pengalaman tentang keislaman dan hijrah. Karir dan kehidupan pribadinya tetap berjalan seiring imannya yang kian hari kian bertambah. Ayana Moon yang kini kita kenal sebagai sosok inspiratif berhijab mendapatkan cahaya Islam dari ketertarikan sejak kecil. Kelak, catatan ini menjadi pondasi perjalanan spiritual dan profesional yang tak terlupakan. Sejak usia 7 tahun, ia mengenal kata Islam dari cerita sang kakek dan pamannya. Mereka sering kembali dari perjalanan dinas dengan bercerita tentang perempuan berhijab, ritual sholat 5 waktu, larangan makan babi, dan nuansa budaya Timur Tengah yang begitu kontras dengan kehidupannya. Baginya kala itu, Islam terdengar bukan sekedar agama, melainkan sesuatu yang misterius dan penuh pertanyaan. Didorong rasa ingin tahu, Ayana mulai mencari informasi melalui internet. Ia membaca literatur, menonton dokumenter via Google, dengan bantuan kamus bahasa Inggris yang masih terbatas. Di bangku SMP hingga SMA, ia tekun mempelajari ajaran Islam, sejarah negara-negara muslim,
sekaligus mendalami konsep ibadah dan syariah. Dari situ, ia sadar bahwa sebelum benar-benar memilih, ia telah membangun fondasi spiritual yang begitu matang. Perjalanan spiritualnya makin konkret saat bergabung dengan WAMI, sebuah majelis pemuda muslim di Korea Selatan, mengikuti camp muslim panas dan program mingguan di masjid-masjid lokal. Di sini, Ayana melihat muslimah berhijab. Ia belajar langsung dari mentor yang bernama Amin. Ia mulai menyadari bahwa Islam bukan seperti bayangan ekstrim yang sering diceritakan sebaliknya. Ia menemukan komunitas yang ramah dan penuh kasih. Keyakinannya tumbuh hingga akhirnya pagi hari tanggal 29 April 2012 saat masih SMA, Ayana melafalkan 2 kalimat syahadat untuk kali pertama. Tak lama setelah keputusan itu, teror dan tantangan datang. Keluarganya yang mayoritas ateis tidak merestui pilihannya. Di tengah predikat anak pintar dan populer, ia justru ditolak dan merasa sendirian. Sesudah itu, di usia awal 20-an, ia memutuskan pindah ke Malaysia agar belajar Islam lebih optimal di lingkungan yang mendukung. Nah, keputusan ini bukan tanpa risiko. Ia harus hidup mandiri tanpa dukungan finansial, hingga sempat jatuh miskin dan hanya mampu makan di McD selama hampir sebulan sebelum akhirnya mendapat pekerjaan yang sederhana. Di Malaysia, Ayana melanjutkan studi di International Islamic University Malaysia atau disingkat IIUM, jurusan Ilmu Komunikasi. Di kampus ini, ia tak hanya mendapat ilmu akademik, tetapi juga memperdalam literatur Islam dan bertemu banyak komunitas keislaman serta mentor-mentor yang berilmu. Lingkungan inilah yang melahirkan kedamaian batin dan kepastian spiritualnya di tengah gelombang pergolakan dalam hidup. Ketika masa studi, ia juga pernah merasa ingin menyerah, merasa gagal berkali-kali, julid, dicibir teman sekampus, bahkan sempat berpikir pulang ke Korea. Namun, Ayana memilih untuk tetap bertahan. Suatu saat, ibunya sempat datang ke Malaysia dan menawarkan membawanya pulang. Ayana pun sempat goyah. Namun, saat berlibur singkat di Indonesia, ia justru mengalami momentum penting, disambut hangat oleh media dan publik Indonesia. Ia mendapat tawaran wawancara, dan rasa kesetiaannya terhadap Islam semakin mantap. Indonesia lalu menjadi panggung baru dalam hidupnya. Ia mulai membangun karir sebagai model berhijab, influencer, brand ambassador, sekaligus penulis. Nah, di tahun 2020, ia menerbitkan autobiografi Ayana Journey to Islam dalam bahasa Indonesia, menorehkan kisah hidupnya di masa kecil, pengalaman awal terhadap Islam, hijrah ke Malaysia, hingga karir di tanah air. Lewat menerbitkan buku tersebut, ia tak sekedar berbagi, tapi juga beramal. Sebagian keuntungan disalurkan untuk rumah singgah di Jawa Barat. Dalam suatu unggahannya di Instagram, ia mengatakan, dengan membeli Ayana Journey to Islam, Anda juga turut berpartisipasi dalam amal. Suatu quotes yang mencerminkan semangatnya memberi kembali. Kehidupan publik Ayana juga mencakup endorsement produk asli Indonesia seperti Wardah, Pocari Sweat Ramadan Edition, Real Food, Serasa Sop Sampo, Luwak White Coffee Asian Game, yang membuatnya makin dikenal. Namun, lebih dari karir komersial, Ayana juga terus melanjutkan perannya sebagai edukator dan pembicara spiritual di berbagai acara halal, takso, dan komunitas Muhammadiyah, Fatayat NU, serta perhelatan keagamaan lainnya. Ia menjelaskan bahwa hidup setelah menjadi mu'alaf adalah kelanjutan perjalanan, lebih dari sekedar ritual, tapi soal keteguhan, pembuktian, dan kebermanfaatan. Kehendak untuk selalu memberikan dampak positif tak luntur. Kini, Ayana sering berbagi tentang tips travel halalan Thaiban, perbedaan kultur muslim di Korea dan Asia Tenggara, serta merencanakan peluncuran hijab brand sendiri di masa mendatang. Ia bahkan mengapresiasi bahwa adiknya, Aidin Moon, mengikuti jejaknya menjadi muslim pada 2019, sebelum melaksanakan wajib militer di Korea Selatan. Hubungan dengan orang tua pun mulai membaik. Meskipun sempat menentang, kini orang tuanya menghargai keputusan Ayana. Mereka melihat bahwa anaknya mulai dewasa, mandiri, dan bermanfaat untuk banyak orang. Bahkan, sang ibunda terlihat nyaman ketika menemani Ayana berhijab di jalanan Seoul. Ayana juga pernah menjelaskan tentang menjadi mu'alaf di Korea Selatan. Tidak banyak masjid, sulit dapat perlengkapan ibadah, bahasa asing sebagai penghalang, stigma negatif terhadap Islam di kalangan mayoritas ateis Korsel.
Namun ia percaya selama iman tidak tergoyahkan, tinggal dimanapun tetap bisa istiqomah menjalankan agama. Sampai hari ini, walaupun namanya melekat dengan imunitas hijrah dan mu'alaf muda, Ayana memilih melanjutkan hidup yang seimbang. Karir tetap menyala, edukasi keagamaan dilanjutkan, hubungan antar budaya diperkuat, sambil erat di hati publik Indonesia yang melihatnya sebagai representasi bahwa keislaman bisa lahir dari pilihan, bukan hanya dari warisan keluarga. Dan itulah dia kisah perjalanan hijrah dari Ayana Jaihimun. Terima kasih dan sampai jumpa.